Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas tentang bab 3 kelas 8, yaitu relasi dan fungsi. Nah, yang pertama, pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, contohnya, contoh relasi. Nah, di sini ada bendera dan negara. Jadi aturannya bendera dan negara. Yang pertama ini bendera apa? Ya, Indonesia, terus ini Jepang, Amerika dan Inggris. Jadi kita patokannya ke aturannya ini, dipasangkan sesuai aturannya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada siswa dan nomor sepatu. Jadi aturannya yaitu siswa dan nomor sepatu. Nah, seperti ini. Nah, contoh selanjutnya di sini aturannya ada lebih dari. Yang pertama, dua lebih dari satu. Yang lainnya bukan. Terus tiga lebih dari satu juga. Lebih dari 4 bukan? Bukan. Berarti cuma 3 lebih dari satu. Yang ketiga, 4 lebih dari satu. Kalau keempat sama dengan, kalau ke sini kurang dari ya. Berarti ini yang contoh selanjutnya. Nah, ada lagi nih, faktor dari 1 faktor dari berapa aja? Dari 1, 4, 5, 6. Terus 2 faktor dari 4 dan 6. 3 faktor dari 6. Selanjutnya, aturannya yaitu 2 kurangnya dari. Nah, 2 ini yang pertama 2 kurangnya dari 4. Terus 3 2 kurangnya dari 5. 4 2 kurangnya dari 6. Nah, seperti ini contoh relasi. Nah, sekarang fungsi. Fungsi atau disebut juga dengan pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Oke, kita lihat contoh fungsi. Nah, dari gambar contoh relasi yang tadi kita coba lihat. Yang pertama, yang tadi lebih dari. Ini merupakan fungsi atau bukan? Tadi apa itu fungsi? Memasangkan tepat satu himpunan A ke himpunan B. Jadi di sini yang bagian A-nya harus satu-satu. Ini fungsi? Ya, ini fungsi. Terus yang kedua, ini memasangkan tepat satu, ada semua? Ya, fungsi. Yang ketiga, ini memasangkannya banyak ya, berarti bukan. Ini juga ada 2, bukan. Ini juga nggak ada, berarti bukan. Nah, berarti yang faktor dari ini bukan merupakan fungsi. Oke, kita lihat di sini dari fungsi yang tadi lebih dari. Nah, yang himpunan A ini disebut daerah asal atau yang disebut juga dengan domain. Berarti daerah asalnya berapa aja? 2, 3, dan 4. Nah, yang sebelah kanan, yang himpunan B ini disebut dengan daerah kawan atau yang disebut dengan kodomain. Berarti kodomainnya berapa aja? 1, 4, 5, 6. Nah, yang satu ini nih, ini kan mengarahnya ke satu semua. Yang satu ini disebut dengan daerah hasil atau yang disebut juga dengan rank. Berarti ranknya 1. Nah, sekarang menentukan banyak fungsi dari 2 himpunan. Mencari banyak pemetaan yang terjadi antara 2 himpunan. Yang pertama, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Terus ada himpunan B, anggotanya A dan B. Banyak pemetaan dari A ke B. Nah, yang ditanyainnya, misalkan banyak pemetaan dari A ke B. Nah, rumusnya NB pangkat NA. Jadi NB ini adalah banyaknya anggota di B. Dan NA banyak anggota di A. Berarti banyak pemetaan dari A ke B sama dengan NB. Berapa? NB-nya berapa? 1, 2. Ada 2 anggota, berarti 2 pangkat anggota himpunan A-nya 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Atau sama dengan 8. Kayak kita lihat gambarnya. Nah, berarti ini banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi. Banyaknya pemetaan dari A ke B. Nah, ini contoh gambarnya. Ada 8 gambar yang bisa dibuat. Oke,
Selanjutnya, banyak pemetaan dari B ke A. Nah, kalau tadi dari A ke B, sekarang B ke A. Rumusnya, NA pangkat NB. Berarti kebalikannya ya. NA-nya tadi 3, NB-nya 2. Berarti banyak pemetaan dari B ke A, yaitu 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 9. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya pemetaan dari B ke A. Contohnya, pertama himpunan K. 2, 3, 4, 5, 6. Terus himpunan M, A, B, C. Berarti nih, himpunan K banyaknya anggota himpunan K-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NK sama dengan 5. Terus NM-nya berapa? 1, 2, 3. NM sama dengan 3. Banyak pemetaan yang terjadi dari K ke M. Berarti tadi apa? NM pangkat NK. Berarti sama dengan NM-nya 3, NK-nya 5. Berarti 3 pangkat 5. Sama dengan 243. Nah, kalau banyak gini, mau digambarnya? Nggak usah. Cukup cari banyak pemetaannya aja. Nah, berarti banyak pemetaan yang terjadi dari K ke M ada 243. Kalau tadi pakai gambar sebagai contoh karena angkanya masih sedikit. Nah, kalau udah 200-an kayak gini berarti nggak usah digambar. Nah, sekarang banyaknya pemetaan yang terjadi dari M ke K. Berarti NK sama NK pangkat NM sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, sekarang ada juga nih yang disebut korespondensi satu-satu. Pengertiannya yaitu himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyak anggota A dan B harus sama. Nah, ini contoh korespondensi satu-satu. Kita lihat di sini ada bendera dan negara, contoh yang tadi relasi. Nah, dari A tepat 1 ke B dan B tepat 1. Jadi jumlah himpunan A dan himpunan B harus sama seperti ini contohnya. Sekarang menentukan korespondensi satu-satu dari dua himpunan. Mencari banyak korespondensi satu-satu yang terjadi antara dua himpunan. Nah, misalkan A-nya 1, 2, 3 dan B-nya A, B, C. Banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Rumusnya N faktorial. Nah, ini dibaca N faktorial. Berarti ada berapa? 1, 2, 3 N-nya. 1, 2, 3 kan sama, berarti 1 aja. Berarti sama dengan 3 faktorial, karena di sini anggotanya ada 3. Berarti sama dengan 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kita lihat gambarnya. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Nah, ini gambarnya. Sekarang contohnya yang A ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada anggotanya ada 5. Yang B juga anggotanya ada 5. Yang berarti NA-nya sama dengan 5 dan NB-nya sama dengan 5. Banyak korespondensi satu-satu antara himpunan A dan himpunan B adalah tadi berapa? 5, berarti 5 faktorial. Berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120 sama dengan 120. Nah, ini banyaknya korespondensi satu-satunya yaitu 120. Menghitung nilai fungsi. Contoh 1. Diketahui fungsi f rumusnya yaitu 3x min 1. Tentukan. Nah, yang pertama kita cari rumus fungsinya. Yang ke B-nya nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Yang bagian C bayangan dari 5. Nah, kita ke A dulu. Rumus fungsi, tadi rumusnya apa? 3x min 1, berarti kita tulisnya fx sama dengan 3x min 1. Nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, berarti kita substitusikan ke sini, x-nya 4, x-nya min 4.
berarti fx sama dengan 3x min 1. Nah, x-nya ini diganti dengan min 4. Berarti f min 4 sama dengan 3 kali min 4. Nah, x yang di sini diganti dengan min 4 dikurangi 1. Sama dengan 3 kali min 4 min 12 dikurangi 1. Berarti sama dengan min 13. Ini nilai fungsi f min 4-nya. Terus yang C, bayangan dari 5. Tadi rumusnya fx sama dengan 3x min 1. Berarti x-nya diganti dengan 5. Sama dengan f5 sama dengan 3 kali 5 min 1. 3 kali 5, 15. Berarti 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Nah, ini hasilnya. Contoh yang kedua. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx sama dengan min 2x ditambah 5. Tentukan. Yang pertama A, yaitu tentukan hn plus 1. Yang B, nilai A jika HA sama dengan min 17. Nah, berarti di sini hx-nya diganti dengan hn plus 1. Berarti hx sama dengan min 2x tambah 5. Berarti hn plus 1 sama dengan min 2. Nah, x-nya diganti dengan n plus 1 plus 5. Berarti sama dengan min 2 kali n min 2n. Min 2 kali 1 min 2 ditambah 5. Sama dengan min 2n-nya tetap tulis min 2n. Nah, min 2 ditambah 5 berarti 3. Nah, ini min 2 tambah 3. Terus sekarang di sini rumusnya hx sama dengan min 2x plus 5. Yang di soal mau yaitu diganti dengan ha. Berarti HA sama dengan min 2A ditambah 5 sama dengan berapa? Min 17. Nah, kayak kita lihatnya di sini. Min 2 tambah 5 sama dengan min 17. Berarti min 2 sama dengan min 17 dikurangi 5. Ini dari mana? Nah, kita lihat dulu di sini ada plus 5. Plus jika pindah ruas ke kanan berarti berubah jadi min. Nah, di sini berubah jadi min 5. Pindah ruas berarti berubah bentuk dari plus jadi min. Kalau misalkan di sininya min, berarti kalau pindah ruas jadi plus. Nah, karena di sininya plus berarti berubah jadi minus. Berarti min 2A sama dengan min 17 min 5, berarti min 22. A sama dengan min 22 dibagi min 2. Min bagi min berarti plus. Jadi A sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Tentukan. Yang pertama, tentukan nilai G3 ditambah G min 2. Kita lihat dulu rumusnya. Gx sama dengan 2x kuadrat min 4. Nah, kita rubah jadi 3 yang pertama. Berarti G3 sama dengan, nah, x-nya ganti dengan 3. 2 kali 3 kuadrat dikurangi 4. Sama dengan 2 kali 3 kuadrat berarti 9 dikurangi 4. Nah, 2 kali 9, 18. Sama dengan 18 dikurangi 4. Sama dengan 14. Nah, G3-nya udah ketemu nih 14. Berarti kita sekarang cari G min 2. G min 2 sama dengan 2 kali min 2 pangkat 2 dikurangi 4. Berarti sama dengan 2 dikali. Nah, min 2 pangkat 2 berarti min 2 kuadrat 4. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, kembali ke A yang ditanyainnya G3 ditambah G min 2. Berarti G3 ditambah G min 2 sama dengan 14-nya dari sini dan 4-nya dari sini. 14 tambah 4 sama dengan 18. Nah, sekarang yang bagian B ditanyainnya nilai A jika GA sama dengan 46. Oke, kita lihat dulu GX-nya. Tadi rumusnya GX sama dengan 2x kuadrat min 4. Berarti X-nya diganti dengan A. GA sama dengan 2A kuadrat, X-nya diganti dengan A ya, min 4 sama dengan 46 dari sini. Berarti min 2A kuadrat sama dengan 46 tambah 4. Nah, dari sini min 4 pindah ruas ke kanan jadi plus 4. Berarti 2A kuadrat sama dengan 50. Jadi A kuadrat sama dengan 50 dibagi 2. A kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini A kuadrat sama dengan 25. A kuadrat sama dengan 25. Berarti A sama dengan akar 25. A sama dengan 5.
Nah, ini nilai A-nya. A sama dengan 5. Sekarang menghitung bentuk fungsi. Contoh 1. Tabel di bawah menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax tambah b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini tabelnya. Tentukan yang A bentuk fungsi. Nah, yang A bentuk fungsi f. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Ini tabelnya. X-nya ada 2, 3, 4, 5 dan fx-nya 7, 10, 13, 16. Kita lihat dulu ke fx-nya. Nah, dari 7 ke 10 ditambah 3. 10 ke 13 tambah 3 juga. 13 ke 16 tambah 3. Nah, ini adalah perubahan bentuk fx-nya. Berarti kita lihat dulu nih. Yang pertama, 7. Nah, fx-nya 7. Kita lihat ke sini. fx-nya 7. Terus x-nya kan ini 2. 2. Perubahannya tadi berapa? 3. Berarti 2 kali 3. 6. Nah, biar 7 berarti tambah 1. Nah, kalau 10 nih yang kedua 10, x-nya 3. Berarti 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10. Yang ketiganya 14 sama dengan 4 kali 3 12. 12 tambah 1 13. Nah, ini yang keempatnya 16. 16 sama dengan 5 kali 3 tambah 1. Nah, kita lihat dulu. Ini fx-nya. Dan yang ini xx. Ini fx-nya dan yang ini x-nya. Berarti A-nya 3 dan B-nya 1. Berarti fx sama dengan x kali 3 ditambah 1. Berarti fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, ini bentuk fungsi f-nya. Fx sama dengan 3x tambah. Nah, yang bagian B yang ditanyakannya bayangan dari 10. Tadi bentuknya fx sama dengan 3x tambah 1. Berarti bayangannya kita tulis fx-nya 10. Berarti f10 sama dengan 3 kali 10 tambah 1. 3 kali 10, 30 tambah 1, 31. Nah, ini materi relasi dan fungsi. Terima kasih.